Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali bersama saya Muklis. Di kesempatan kali ini kembali kita akan membahas terkait pendaftaran seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Nah, di sini kita akan bahas terkait silang merah ya di tim PKB ketika Bapak Ibu mau melakukan pendaftaran. Nah, yang kita akan bahas di tiga di sini ya yang paling banyak, yaitu aktif mengajar sebagai guru pada tahun ajaran 2024-2025, kemudian aktif mengajar 1 tahun sebagai guru pada tahun ajaran 2023-2024, dan aktif mengajar pada tahun ajaran sebelum tahun 2023-2024. Nah, ini PTK saya tidak bisa mendaftar ya karena silang merah pada dua kategori ini. Yang pertama itu dia aktif mengajar 1 tahun sebagai guru pada tahun ajaran 2023-2024 itu hanya terdata 1 semester. Ya, padahal kalau kita cek di info GTK-nya, nah Bapak Ibu bisa cek secara mandiri ya, sama dengan waktu mengecek data untuk P3K, Bapak Ibu juga bisa mengacu ke situ ya. Ketika Bapak Ibu login ya, saya ulangi, Bapak Ibu login ke info GTK di reload saja ya. Ketika pertama kali login ke PTK kan ada nih ya, pengecekan data individu pendaftaran seleksi P3K. Nah, ini juga bisa sebagai rujukan kita apakah memang benar kita tidak terdata di tahun 2023-2024 itu. Nah, kita klik di sini, kemudian scroll di paling bawah. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk PTK saya ini di tahun 2023-2024 semester pertama itu aktif 4 bulan ya, aktif mengajar 4 bulan di TK sebelumnya ya, yaitu instansi Kabupaten Deli Serdang. Nah, dia kemudian mutasi ya ke TK kami di tanggal 29 bulan 11 tahun 2023, kemudian masuk ke Dapodiknya di tanggal 8 bulan 12, sehingga terhitung 1 bulan di tahun ajaran ini ya, 2023-2024. Kemudian di semester 2-nya itu full 6 bulan. Nah, tapi di sini juga itu hanya terhitung 1 semester saja ya, jadi tidak terhitung, yang ini tidak dihitung, ini tidak dihitung. Saya kurang tahu mengapa, apakah karena masih sistem masih memproses, jadi kita berharap itu seperti itu ya, masih proses sehingga nanti PTK saya ini bisa mendaftar. Nah, itu Bapak Ibu bisa cek di situ apakah memang benar atau tidak ya, Bapak Ibu aktif mengajarnya dan melalui riwayat Davodiknya. Ya, jadi sekarang bukan dilihat di TMT ya. Kalau dilihat di TMT itu bisa kita ubah ya melalui riwayat karir. Bapak Ibu bisa perbaiki di riwayat karir melalui aplikasi Dapodik. Silakan berkoordinasi dengan OPS, disesuaikan ya dengan sebenarnya Bapak Ibu mengajar walaupun belum masuk Dapodik, tapi sesuaikan saja sesuai dengan pertama kali Bapak Ibu mengajar di input saja di situ. Nanti kita jelaskan ya bertahap. Oke. Nah, ini seperti itu ya. Harusnya ini sudah aktif ya 1 tahun, tapi di sini hanya terbaca 1 semester. Jadi kita coba tunggu. Jadi bagi Bapak Ibu yang sama silahkan dicek saja secara berkala ya. Informasinya akan ada rakor di hari Senin. Kita tidak tahu benar nggak informasi itu, tapi kemungkinan akan ada rakor di hari Senin nanti. Jadi kita mudah-mudahan setelah itu ini bisa checklist hijau ya. Nah, kemudian kita bisa juga baca persyaratannya di PPG bagi guru tertentu ya, di sini bagian J ini. Bagi guru tercatat aktif mengajar pada saat pelaksanaan seleksi PPG ya, kemudian sebagai guru aktif mengajar minimal 1 tahun pada tahun ajaran 2023-2024 ya, seperti yang kita sampaikan tadi. Untuk PTK saya ini 1 semester ya terdatanya, walaupun di info GTK ini sudah sebenarnya harusnya terhitung 2 semester ya. Di sini 4 bulan 1 bulan ini kita anggap 1 semester ya. Kemudian ini juga aktif ya mengajar di semester 2 ini sudah full gitu. Tapi yang terbaca hanya di semester 2-nya saja. Nah, kemudian atau kurang dari 1 tahun dengan pertimbangan memiliki riwayat mengajar tercatat pada Dapodik pada tahun ajaran sebelum tahun ajaran 2023-2024. Nah, untuk PTK saya ini, di tahun ajaran 2023-2024 ya, sebelum itu ini juga silang. Padahal kalau kita cek di riwayat Dapodiknya di info GTK di tahun 2022-2023 itu aktif mengajar penuh ya, full 1 tahun 6 bulan di semester pertama dan semester 2 6 bulan. Nah, jadi ini asumsi awal saya, mudah-mudahan
ini masih proses ya, masih dicek semua datanya, belum masuk semua sehingga masih silang merah. Jadi bagi rekan-rekan yang mengalami hal yang sama, silahkan dicek berkala saja SIM PKB-nya ya, dicek, kemudian nanti terus cek syarat pendaftaran, minta login ulang, nanti kita ulangi ya, kita ulangi coba. Nah, ini masih belum memenuhi ya. Nah, silakan dicek terus seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti ketika datanya berhasil itu jadi silang, jadi checklist ya. Nah, kemudian bagi rekan-rekan yang checklist di bagian ini ya, walaupun di sini 1 semester, kemudian ini silang, kemudian checklist di sini, itu harusnya pendaftaran di sini itu aktif. Jadi silakan lanjut saja daftar, tidak perlu khawatir, daftar saja sampai dengan selesai. Bagaimana di video saya sebelumnya ya, tata cara pendaftaran seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu. Bagi Bapak Ibu yang belum melihat, silahkan dilihat ya. Nah, silakan daftar saja. Yang penting ini sudah aktif. Nah, atau di sini yang hijau, di sini silang, itu akan terbuka nanti aktif ya. Silakan daftar. Nah, kemudian bagi yang silang di sini ya, aktif mengajar sebagai guru pada tahun ajaran 2024-2025. Nah, jika seandainya Bapak Ibu sudah masuk sebenarnya di Dapodik, tapi kok masih silang. Nah, coba berikan jam tambahan. Berikan jam ya. Setidaknya guru itu ada jam ya, walaupun hanya 1 jam. Nah, ini terjadi di PTK saya ya. Nah, saya tidak punya ininya ya, SIM PKB-nya, tapi kemarin di screenshot sama beliau itu hilang di sini ya, aktif mengajar sebagai guru pada tahun ajaran 2024-2025. Nah, ketika saya cek memang di Dapodik itu dia 0 jam ya, di Dapodiknya 0 jam, sehingga kemarin itu saya isikan jamnya ya, saya coba tambahkan di sini. Kita masuk ke aplikasi Dapodik, kemudian di bagian rombel reguler, kemudian di pembelajaran. Nah, saya berikan dia sebagai, karena ini di PAUD, saya tambahkan dia sebagai ini ya, koordinator yang mengajar Mapel P5 ya, dan itu hanya 2 jam. Nah, kemudian saya lakukan sinkronisasi dan sekitar 2 kali 24 jam ya. Sekarang gurunya sudah bisa mendaftar ya. Ini adalah screenshot setelah berhasil daftar, dan ini lagi melengkapi biodata diri. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang di bagian ini aktif mengajar sebagai guru itu silang, coba berikan PTK-nya itu jam ya, walaupun cuma 1 jam ya. Jadi dibuatkan saja jam tambahan ya, mulok misalkan ya, kasihkan 1 jam, setidaknya guru tersebut ada jam ya, sehingga dia bisa melakukan pendaftaran. Tapi jika seandainya sudah silang walaupun 0, sudah checklist walaupun 0 ya, sudah ya, tidak perlu diganggu gugat. Tapi jika seandainya sini masih silang ya, silahkan dicoba cara itu. Mudah-mudahan setelah 2 kali 24 jam ini berubah menjadi hijau. Oke. Nah, kemudian untuk mengatasi yang 2 ini bagaimana? Saya sendiri belum tahu ya bagaimana cara mengatasi ini. Nah, karena di sini saya cek di riwayat Dapodiknya ini sudah aktif mengajar. Apakah di sini kenapa tidak terbaca, apakah di sini dia 0 jam ya, walaupun ada di Dapodik tapi 0 jam? Itu saya juga kurang tahu, karena di sini ya, saya akui di sini sepertinya dia belum dapat jam ya di waktu ini. Ketika saya pegang, ketika gurunya mutasi, ini sebetulnya PTK ini belum dapat jam, hanya masuk saja ke Dapodik. Di semester 2 baru ada jamnya. Nah, untuk yang di 2022-2023 ini saya tidak tahu, karena bukan kita yang pegang Dapodiknya ya. Dan begitu juga yang ini semester 1 ini, apakah dapat jam saya juga tidak tahu. Apakah itu yang menyebabkan ini silang ya. Karena di bagian ini terdaftar sebagai guru pada tahun ajaran 2023-2024 itu checklist ya. Karena dia memang sudah terdaftar masuk ke Dapodik, tapi aktif mengajarnya itu silang. Apakah aktif mengajar 1 tahun itu harus ada jam? Nah, itu jadi pertanyaan. Tapi kalau mengacu ke yang ini sepertinya iya ya. Tapi ya, kita berharap mudah-mudahan melalui aktif mengajar di sini ini sudah terbaca, ini juga nanti mudah-mudahan bisa terbaca. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya, untuk saat ini saya hanya bisa sampaikan ya, mungkin yang banyak juga diberi rekomendasi oleh rekan-rekan operator juga. Itu mungkin kita checklist saja dulu keaktifannya di bagian GTK, di bagian guru.
Kemudian kita pastikan saja di bagian penugasan ini sudah kita centang semua keaktifan PTK-nya, walaupun ini sebenarnya untuk tahun 2025, 2024, 2025 ya, bukan tahun ajaran 2023, 2024 atau tahun sebelumnya. Tapi ya tidak ada salahnya kita coba ya, kita centang semua, kemudian simpan dan tutup. Nah, selain itu Bapak Ibu juga bisa ini ya, mengisi riwayat karirnya tahun per tahun ya. Contohnya misalkan Bapak Ibu masuk login ya ke akun PTK-nya melalui tukar akses pengguna. Silakan berkoordinasi nanti dengan operator sekolahnya ya. Masuk ke PTK tersebut. Kemudian di bagian GTK guru, kemudian kita klik PTK-nya, kemudian ubah. Kemudian di bagian riwayat karir ini kita isikan saja. Nah, di sini saya showkan ya. Nah, di sini saya sudah coba isikan tahun per tahun ya, mulai dari guru tersebut mengajar. Informasinya dia mengajar itu di mulai tahun 2018. Jadi saya inputkan tahun per tahun, apakah ini nanti bekerja atau enggak ya. Bisa membuat yang ini menjadi checklist saya juga kurang tahu, tapi tidak ada salahnya bagi kita operator untuk membantu PTK kita ya. Jadi kita inputkan saja ya seperti ini tahun per tahun ya, mulai dari dia mengajar ya, jadi diinput setiap tahunnya. Nah, setelah itu nanti dilengkapi seperti ini ya, mulai dari jenjang pendidikannya, yaitu jenjang pendidikan dia mengajar itu tingkat apa, jenis lembaganya sudah pasti sekolah, status pegawaiannya jika di memang GTY pilih GTY PTY, jika honor sekolah pilih honor sekolah. Jadi sesuaikan saja ya, jenis PTK-nya apa. Kemudian lembaga pengangkat itu adalah nama sekolahnya, kemudian nomor SK-nya, tanggal SK, TMT kerja, dan TST kerjanya ya di tahun tersebut. Misalkan dari 2018, berarti TST-nya di 2019. Tempat kerja ini kabupaten di mana sekolah itu berada, misalkan dia di Deli Serdang, buat Deli Serdang, jika Medan buat Medan ya, kabupaten atau kota ya. Kemudian tanda tangan diisi nama yang memberi tanda tangan ya, nama yang ada di SK itu. Kemudian novel yang diajarkan silahkan disesuaikan. Jika guru PAUD ya buat guru PAUD, jika guru novel yang lain silahkan isikan guru apa, ya, seperti itu ya. Nah, jadi hal itu yang sudah bisa kita lakukan sebagai operator. Kemudian jika sudah kita lakukan ini, coba lakukan sinkronisasi dan kita cek 2 kali 24 jam apakah nanti data ini berubah ya, berubah. Mudah-mudahan berubah ya, tapi saya kurang tahu juga apakah cara itu berhasil atau enggak, karena asumsi saya sendiri ini keaktifannya mengajar ya, apakah waktu itu di tahun itu dia dapat jam atau tidak ya, kan saya mengacunya ke sini ya, karena guru saya tersebut sekarang sudah bisa daftar ya, karena setelah saya tambahkan 2 jam saja itu bisa langsung checklist di sini. Nah, yang ini saya nggak tahu apakah nanti bisa checklist hijau setelah kita lakukan cara yang tadi, seperti itu ya. Nah, jadi hanya itu yang bisa kita sampaikan ya. Kemudian langkah terakhir juga, kalau sudah kita mencoba hal yang tadi juga belum berhasil, mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi helpdesk PPG. Jadi Bapak Ibu silakan masuk ke ppg.kemdikbud.go.id ya, saya ulangi langkahnya ya, kita ulangi ppg.kemdikbud.go.id. Nah, ini kita close saja. Nah, di sini ada 3 ya, kita pilih yang ini lengkapnya. Kemudian Bapak Ibu klik di bagian ini pusat bantuan di sini. Nah, kemudian kita laporkan saja kendala kita ya, kita pilih yang bagi guru tertentu. Nah, silakan diisi kategorinya. Di sini kita pilih guru, kemudian silakan diisi nama PTK-nya, NIK PTK-nya, email yang aktif ya, email PTK, kemudian ID SIM PKB PTK tersebut, TMT-nya diisi, kemudian instansinya nih ya, nama TK sekarang ya, nama lembaga yang sekarang ya, nama sekolah induknya. Kemudian kabupaten kota domisili di mana sekolah itu, ya misalkan Medan buat Medan. Kategori pertanyaannya kita pilih yang ini, verifikasi seleksi administrasi. Nah, silakan Bapak Ibu sampaikan saja kendalanya apa. Seperti saya ini saya sampaikan di riwayat Dapodik di info GTK ini terdaftar aktif mengajar 2023-2024. Begitu juga aktif mengajar pada tahun ajaran sebelum tahun 2023-2024 itu aktif mengajar. Nah, tetapi di sini kenapa masih silang merah? Nah, ini kita screenshot saja yang ini. Kemudian yang ini juga kita screenshot, kita simpan.
Nah, kemudian di sini nanti kita lampirkan ya, kita login dulu, nanti dia minta login, masuk ke akun Google ya, masukkan saja akun Google kita, kemudian upload gambar tersebut. Nah, nanti tentang Ainon Robot, kemudian kirim pesan. Jika terjadi kesalahan, coba lagi ulangi sampai nanti berhasil seperti ini. Nah, sini sudah ada notifikasi terima kasih telah menghubungi kami. Ya, saya juga baru menghubungi tadi, apakah nanti itu bisa membantu PTK ini supaya bisa daftar. Jadi tidak ada salahnya kita coba terus ya sampai berhasil ya. Mumpung pendaftaran sampai dengan tanggal 20 Desember. Jadi tidak ada salahnya untuk kita membantu guru-guru kita. Nah, seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Satu lagi saya lupa, Bapak Ibu juga bisa mengecek riwayatnya di Verbal PTK ya, berkoordinasi dengan OPS-nya. Nanti masuk ke ini ya, ke daftar PTK. Saya ulangi, masuk ke PTK. Sorry, ini kita login dulu ya. Nah, setelah nanti login ke daftar PTK aktif, di sini Bapak Ibu klik nama PTK-nya ya. Klik saja di sini. Maka kita akan diarahkan ke sini. Bapak Ibu bisa cek di riwayat penugasannya. Nah, di sini di tahun 2021 itu ada juga mengundurkan diri PTK-nya ya, saya tidak tahu, tapi ini kita anggap ya nggak ada masalah karena 2022, 2023, 2021, 2022 ini aktif ya, aktif. Kemudian 2023, 2024 dia mutasi, ini sesuai dengan data yang ini mutasi. Kemudian di sini baru masuk ke TK kami 2023, 2024 ya, guru kelas. Kemudian di 2024, 2025 ini masuk yang saat ini. Nah, untuk jenis PTK ya sebelum tahun 2024, 2025 jenis PTK itu guru kelas, guru mapel dan seterusnya ya. Nah, kepala sekolah. Nah, kalau sekarang di tahun 2024, 2025 itu sudah dikhususkan lagi ya. Dibuat umum jenis PTK itu guru atau kepala sekolah. Nah, sedangkan guru kelas, guru mapel itu masuk menjadi jabatan PTK ya. Makanya di sini guru berbeda dengan tahun yang ini. Nah, jadi itu ya yang bisa saya sampaikan. Jika Bapak Ibu ada mengalami kendala yang sama dan mungkin sudah berhasil hijau, silakan berbagi di kolom komentar supaya rekan-rekan guru yang lain juga bisa mendaftar di seleksi administrasi PPG tahun 2024 ini. Oke, demikian semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.